Salam damai sejahtera saudara pemirsa. Saya Karel Bodong, sarjana filsafat teologi Katolik, akan membawakan materi tentang iman Katolik yang teguh dan toleransi. Saudara terkasih, ketika orang memiliki iman Katolik yang teguh, dengan sendirinya orang itu akan memiliki toleransi. Mengapa demikian? Saudara, karena perintah atau hukum terbesar yang menjadi dasar iman Katolik adalah cinta kasih yang tulus dan total kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, juga mengasihi semua ciptaan Tuhan. Ini diantaranya terdapat di dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai dengan 39. Saya akan membacakan untuk saudara. Juga di dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31 dan berbagai ayat paralel lainnya. Ya, saya membacakan Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius tadi. Cinta kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3 dikisahkan Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Juga di dalam Injil Yohanes bab 1 untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan merendahkan diri sebagai manusia lemah, agar manusia diangkat oleh Allah menjadi mulia di hadapan Tuhan. Manusia menjadi layak kembali kepada Tuhan Allah ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini. Surat Filipi bab 2 ayat 5 sampai dengan 11 berikut ini. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Itulah saya bacakan dari surat Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Yesus sebagai jaminan hidup kekal bagi manusia, tertulis dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sebagai berikut. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa dasar iman Katolik? Yang pertama, kitab suci, atau disebut juga Alkitab. Itu terdiri dari kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari beberapa macam bagian, yaitu Torah atau Taurat Musa, itu kita kenal kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu berisi kejadian, itu kejadian alam semesta dari pandangan iman. Juga Keluaran itu bangsa Israel yang keluar dari perbudakan atau penjajahan bangsa Mesir atau Firaun. Dan kisah bangsa Israel melewati padang gurun menuju tanah terjanji, tanah Kanaan yang sekarang kita kenal dengan negara Israel. Jadi itu ribuan tahun sebelum Masehi sudah dialami oleh umat Israel, di mana kisah-kisah itu pada kurang lebih pada zaman kerajaan Israel, yaitu Raja Saul, Daud, dan Salomo, atau sekitar abad ke-18 sebelum Masehi, itu tertulis, di mana sebelumnya merupakan kisah yang dikisahkan oleh para orang tua Israel kepada anak-anak mereka. Itu terdapat di dalam Torah atau Taurat Musa, di dalam Perjanjian Lama. Setelah 5 kitab Musa, kita kenal dengan kitab-kitab sejarah, itu Yosua, Hakim-Hakim, Raja-Raja, dan seterusnya, yang mengisahkan kisah perjalanan bangsa Israel pada zaman raja-raja Israel, Saul, Daud, dan Salomo, di mana mereka mengisahkan perjalanan iman mereka kepada Allah Israel, Yahweh Elohim. Juga selain kitab tadi sejarah, juga nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, itu situasi bangsa Israel di tempat pembuangan Babilonia, dan mereka akhirnya kembali dari tempat pembuangan di Babel, kembali ke tanah Kanaan atau tanah Israel yang sekarang, untuk menantikan kedatangan Mesias, penyelamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Setelah kisah tentang kembalinya orang Israel dari pembuangan, itu tertulis di dalam kitab-kitab nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar. Kenapa disebut nabi kecil? Karena kitabnya sedikit ayat, bab dan ayatnya. Sementara nabi besar kita kenal seperti Yeskiel, Yeremia, Yesaya, dan sebagainya, itu tebal kitabnya, babnya banyak, sehingga disebut nabi besar. Dan Deuterokanonika dan Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru itu berisi ajaran dan juga kisah Yesus Kristus bersama para muridnya mengelilingi Israel pada zaman Yesus, pada awal abad Masehi. Itu ditulis oleh para murid Yesus sendiri yang setiap hari menyaksikan Yesus dan hidup bersama Yesus. Para rasul atau murid Yesus yang setia kepada Yesus ada 11 orang. Itu mereka menulis kembali di dalam Injil. Kita kenal ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juga ada selain keempat Injil juga ada surat-surat. Itu surat-surat pastoral, surat-surat peneguhan iman kepada jemaat gereja perdana atau umat-umat Kristiani perdana yang mendapat peneguhan iman dari para rasul atau murid Yesus yang mewartakan Injil. Jadi itu tentang kitab suci, di mana gereja Katolik mendasarkan iman kepercayaannya kepada kitab suci yang pertama, dan yang kedua adalah
Tradisi suci itu adalah tradisi sejak zaman Yesus dan para rasul, para murid Yesus yang dilanjutkan terus oleh para murid Yesus dengan Petrus sebagai pemimpin para rasul, dan Petrus dan Paulus itu mereka mewartakan Injil sampai di Roma. Maka kita tahu ada surat kepada jemaat di Roma. Itu karena sejarahnya seperti itu. Dan ketika di Roma, mereka juga melanjutkan itu dengan para penerus Petrus, di mana kita kenal dengan Sri Paus di Roma. Itu saya akan membacakan kapan Yesus menyerahkan mandat kepada Petrus sebagai paus yang pertama. Itu terdapat di dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Saya membacakan sekarang. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, tadi kita mendengar secara jelas pada ayat yang ke-18, Tuhan Yesus bersabda, "Aku pun berkata kepadamu," berkata kepada Simon Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Jadi Petrus sebagai pemimpin atas para rasul, para murid Yesus, yang meneruskan estafet kepemimpinan yang diteruskan oleh para paus, Sri Paus di Roma, sampai saat ini itu mendapat wewenang dari Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 dan 19 yang saya bacakan tadi. Wewenang mengajar di dalam gereja Katolik dikenal dengan magisterium. Saudara, selain magisterium dan kitab suci, iman Katolik juga bertumpu pada tradisi suci, yaitu tradisi gereja mula-mula yang didirikan oleh para rasul atau para murid Yesus. Saudara, mari kita perdalam iman kita dengan rajin membaca kitab suci setiap hari, mencari tahu ajaran iman dari sumber-sumber yang benar, serta mengamalkan ajaran Yesus Kristus tentang kasih yang sejati, membalas kejahatan dengan kebaikan, mewartakan Injil kabar gembira dalam kehidupan setiap hari. Dalam hubungan dengan dialog antar umat beragama, kita tentu memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, semua manusia diciptakan mulia menurut gambaran Allah. Ini terdapat dalam kitab Kejadian. Kedua, dokumen Nostra Aetate yang berisi
Ringkasnya sebagai berikut, gereja menghargai hal yang baik dan suci dalam agama-agama lain, sambil tetap teguh dalam iman Katolik yang percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sebagai pusat dan puncak karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Yang ketiga, dialog kehidupan. Semua manusia mempunyai hak hidup, menjaga perdamaian dan saling menghargai melalui kerjasama dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan dewasa ini, persoalan lingkungan dan sebagainya, sama-sama menghadapi bersama persoalan kemanusiaan dan lingkungan dewasa ini. Yang keempat, melakukan dialog yang jujur tanpa bermaksud untuk saling menguasai. Jadi dialog yang setara, tidak ada yang menjadi lebih tinggi dan lebih rendah, tidak ada yang lebih benar dan lebih salah, tetapi saling menghargai setiap perbedaan. Yang kelima, tidak menyamaratakan inti ajaran iman, saling menghormati perbedaan, sudut pandang, serta keyakinan. Ini yang sering menemukan banyak kendala pada akar rumput. Bersama dan berdamai di dalam perbedaan. Sering orang ngotot dan saling menjelek-jelekan karena pemahamannya yang masing-masing saling melihat pandangannya paling benar dan yang lainnya salah. Toleransi berarti sama-sama menghargai setiap sudut pandang dan keyakinan. Saudara terkasih, mari beriman teguh pada Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mari laksanakan ajaran Yesus Kristus di dalam hidup ini, menebar kedamaian, kasih sayang kepada Tuhan dan sesama manusia serta seluruh lingkungan ciptaan Tuhan. Sampai bertemu pada waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve, salam damai sejahtera bagi kita semua.